Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Belajar Bareng Dul. Kali ini Belajar Bareng Dul akan memberikan video tutorial tentang bagaimana membuat sebuah surat dengan memanfaatkan fitur mailing pada Microsoft Word. Jadi mailing di sini fungsinya adalah untuk membuat link antara surat yang kita miliki dengan data tujuan kita. Jadi di sini yang saya gunakan sebagai contoh adalah surat untuk pengumuman kenaikan kelas. Jadi teman-teman tinggal membuat format surat yang diinginkan, kemudian untuk data penerima surat bisa teman-teman kosongi seperti contoh pada surat yang saya miliki ini. Nah, kemudian nanti penerima surat, daripada kita mengisi satu-satu kemudian di print, isi lagi di print gitu, akan banyak memakan waktu lama. Jadi kita memanfaatkan saja mailing dalam Microsoft Word. Oke, sebelum langsung ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel Belajar Bareng Dul untuk mendapatkan update tutorial terbaru dari kami. Jangan lupa share dan berbagi dengan teman-teman yang lain. Terima kasih. Langsung saja kita menuju materi pembahasannya. Oke, untuk membuat mailing, kita tinggal masuk ke tab menu mailing di sini. Teman-teman klik, kemudian di sini sudah ada start mail match, kemudian select recipient yang muncul. Nah, kalau teman-teman sudah memiliki sebuah daftar penerima, teman-teman bisa langsung use existing list ini. Jadi teman-teman sebelumnya buat dulu daftar di database-nya, bisa melalui Excel dan lain sebagainya. Namun untuk kali ini saya akan membuat yang baru dari type new list ini. Jadi teman-teman masuk select recipient, kemudian type new list, artinya mengetik daftar baru. Teman-teman langsung klik ini, kemudian akan muncul data seperti ini. Nah, untuk data yang sudah ada, ini adalah judul datanya. Teman-teman bisa sesuaikan dengan membuat customize kolom. Jadi ini saya geser dulu biar kelihatan. Customize kolom yang teman-teman butuhkan adalah nama. Jadi ini bisa rename, kemudian nama di OK. Yang kedua juga kita rename menjadi kelas misalkan, agar mudah diidentifikasi. Kelas yang ini menjadi niche, yang terakhir menjadi kompetensi. Oke, nah untuk sisanya bisa teman-teman hapus saja. Jadi dihapus semua, jadi sampai tersisa hanya yang kita butuhkan saja. Karena kita kebetulan di sini yang surat yang saya miliki sebagai contoh hanya ada 4 kolom isian. Jadi hanya ada nama, kemudian kelas, kemudian nomor induk, dan juga kompetensi keahlian. Kalau teman-teman memiliki lebih banyak lagi kolom dari yang saya miliki, teman-teman bisa memanfaatkan kolom-kolom yang lain dengan mengisinya. Jadi kalau teman-teman hanya memiliki 4 seperti ini, bisa memanfaatkan ini. Nah, jadi misalkan ada 4 ini, teman-teman butuh kolom lebih banyak, ini tinggal tekan add. Jadi add, tambahkan kolomnya apa, untuk apa, misalkan mau memasukkan alamat dan lain sebagainya, baru tekan OK. Nanti kolomnya akan ditambahkan di sini. Setelah itu, setelah sesuai ada jumlah kolom yang kita inginkan, teman-teman langsung tekan OK. Nah, di sini sudah ada 4 kolom yang kita butuhkan. Nah, ini adalah field untuk
isi datanya. Jadi datanya diisikan di sini. Misalkan Mary kelasnya 10 mm, NIS-nya diisikan di sini. Kompetensi keahliannya apa? Misalkan MM. Kemudian data selanjutnya new entry Doni 10 mm, nomor NIS berapa. Teman-teman isikan semua data yang teman-teman butuhkan untuk surat ini. Kemudian setelah semua dituliskan ke bawah, jadi kalau mau nambahkan tekan new entry. Kemudian kalau ada yang salah nanti tinggal delete entry setelah diseleksi. Baru setelah itu ditekan OK. Nah, sekarang kita sudah memiliki data yang akan kita gunakan. Nah, setelah OK, maka ini harus kita save. Save, beri saja pengumuman, misalkan namanya pengumuman kita save sebagai address listnya. Nah, kalau sudah kita save gitu, kita sudah punya data dan kita sudah punya suratnya. Sekarang kita masukkan fieldnya. Jadi di sini kita posisikan kursor pada isian nama di sini. Jadi harus dipaskan, jangan sampai kursornya aktif di atas dan lain sebagainya. Posisikan sesuai daftar isiannya. Jadi nama kita isi fieldnya ini dengan field nama tadi. Kita masukkan, ini adalah database-nya, nama. Kemudian turunkan ke bawah, isi lagi dengan kelas. Yang ketiga NIS. Untuk kompetensi keahlian tadi kolomnya kita beri nama kompetensi. Nah, dengan begini maka secara otomatis begitu kita jalankan, nama-nama yang tadi sudah kita isi akan muncul di sini. Nah, untuk ngeceknya kita klik ini preview result, klik, maka akan muncul data pertama Mary 10 mm, nomor NIS-nya ini, kompetensi keahliannya MM. Untuk melihat data selanjutnya tinggal klik tanda panah yang ke kanan ini. Data kedua, ini data pertama dan seterusnya. Jadi fungsi ini adalah tombol untuk menuju data paling awal. Jadi ada data nomor 1. Ini untuk menuju data paling akhir. Jadi kalau teman-teman punya data ke 100, 120, kita langsung menuju ke bagian akhir dengan menekan tombol ini. Ini untuk mundur satu data. Jadi kalau misalkan posisi kita nomor 5 di sini, maka ini untuk mundur ke nomor 4, ketiga dan seterusnya. Ini untuk maju satu data. Jadi ini adalah contoh penggunaan mailman. Kalau sudah begini teman-teman tinggal print satu. Jadi data nomor 1 tampilkan, kemudian baru di print, gitu seterusnya. Setelah data 1 di print, naikkan ke data selanjutnya, print lagi, begitu. Jadi ini lebih mempermudahkan teman-teman dalam bekerja untuk menangani surat menyurat. Semoga pemaparan ini sudah cukup jelas, sudah bisa dipraktekkan oleh teman-teman yang terutama masih baru belajar Microsoft Word. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi dengan Belajar Bareng Dul dalam video-video tutorial selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.